Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik ini akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada kezaliman kecuali akan ditujukan terhadap orang-orang yang melakukan zalim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada manusia yang paling istimewa, makhluk yang paling istimewa. Itu tidaklah lain baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga juga tercurahkan kepada keluarganya Kanjeng Nabi, washabihi, dan para sahabatnya secara keseluruhan. Amma ba'du, adapun setelah itu semuanya, setelah membaca basmalah, membaca hamdalah, sholawat serta salam, maka fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbari an-nabawiyyati wal athari al-marwiyyati bi isnadin sahihin wathiqin. Maka sesungguhnya saya menginginkan, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yaitu pengarang kitab Lubabul Hadis ini ya, yang saya baca ini kitab Lubabul Hadis. Beliau menginginkan untuk mengumpulkan sebuah kitab ya, mengumpulkan sebuah kitab yang berisikan tentang hadis-hadis nabawi, ya kan? Hadis-hadis nabawi, dan juga beberapa athar ya, beberapa ucapannya para sahabat yang diriwayatkan, ya kan, yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, wathiqin serta di serta di dua bit ya, serta di planggeri. Kalau bahasa kami itu wasikin aidhobitin, ya kan, yang aidhobitin nakilin an mislihi ilal muntaha. Jadi ada sangkut pautnya gitu kan, antara hadis satu dengan hadis lain itu ada sangkut pautnya. Kemudian fahadzaftul asanida, kemudian saya membuang beberapa sanad, ya kan, beberapa isnad ya, membuang beberapa isnad, karena istilah isnad sanad itu beda ya, isnad sanad itu beda. Karena isnad itu adalah hikayatu thariqil matni, itu namanya isnad. Tapi kalau sanad itu adalah at-thariqu al-musilatu ilal matni. Kemudian fahadzaftul asanida, kemudian saya ingin membuang sanad-sanad ya, waja'atuhu arba'ina baban, dan saya menjadikan kitab ini arba'ina baban, berisikan 40 bab. Fi kulli babin asratu ahaditha, dan di setiap bab itu ada 10 hadis ya, 10 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasamaituhu Lubabul Hadis, dan kitab itu saya beri nama Lubabul Hadis, yaitu kitab karangannya
Syekh Jalaluddin Asyuti. Wa asta'inu billahil azim. Wa asta'inu, dan saya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala al-azim yang maha agung, alal qaumil kafirina. Alal qaumil kafirina, untuk mengalahkan kaum kafirin, fi iqamati dini, di dalam apa? Di dalam menegakkan agama Allah. Kemudian al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama tadi sudah dikatakan oleh Syekh Jalaluddin Asyuti ada 40 bab. Bab pertama itu menerangkan tentang keutamanya ilmu dan keutamanya ulama. Kemudian yang kedua, al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua itu menjelaskan tentang keutamanya kalimah la ilaha illallah. Karena menurut Syekh Fakhrul Razi, waqad dzukirat hadhil kalimatu fil Qur'an, kalimah la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebanyak 37, ya kan? 37 fi sab'atin wa thalathina maudhi'an. Jadi fi sab'atin wa thalathina maudhi'an. Jadi 37 tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, silakan Anda cari sendiri. Kemudian bab yang ketiga, al-babu tsalitsu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan yang ketiga, bab yang ketiga itu menerangkan tentang keutamaannya membaca bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah doa yang diawali dengan bismillah ini tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-babur rabi, bab yang keempat itu menerangkan fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tentang keutamaannya membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi majlisin wa lam yusalla alaihi. Jadi apabila ada manusia berkumpul dalam satu majelis, ya kan? Dan walam yusalla alayya fihi, dan di dalam majelis itu tidak dibacakan sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Rasulullah, illa tafarraqu ka qaumin tafarraqu an mayyitin walam yaghsilu. Maka itu bagaikan, ya kan, jadi perpisahan mereka itu bagaikan perpisahannya si mayit, ya kan, perpisahan mereka kepada mayit, dan mayit tersebut belum dimandikan. Artinya titik poinnya adalah tidak sempurna, seperti itu. Kemudian bab yang kelima adalah al-babul khamisu fi fadilatil iman. Bab yang kelima itu menerangkan tentang keutamaannya iman. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an berkata, wa na'taqidu annaman adkhalallahu ta'ala annar bikabiratihi ma'al iman. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meyakini bahwasanya orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, sebab apa? Sebab kabiratihi, kesombongannya, tapi ada iman. Ini kesombongannya orang tersebut tapi ada iman. Maka apa yang diyakini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fa innahu la yakhludu fiha bal yakhrijuhu minha. Maka dia tidak akan abadi di dalam api neraka itu, dan Allah akan mengeluarkan dari api neraka itu. Inilah pentingnya iman. Nah, baik, mungkin ini saja. Sampai sekian pengajian kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Intaha wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.